Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita di akhir tahun, di tengah banyak peristiwa. Ada yang memilukan, ada juga yang memalukan. Mirip termasuk menurut catatan saya ya, diskusi tahunan tentang Natal. Itu kan tidak habis-habis, tiap tahun ada terus. Itu menurut saya yang termasuk yang lucu dari kita. Janjane kita akan tahu bahwa berbeda itu niscaya. Orang lain tidak sama dengan pendapat kita itu kan tidak apa-apa. Berbeda itu tidak masalah. Yang tidak boleh kan pecah. Berpecah tidak boleh, tapi berbeda tidak apa-apa. Cuma ini kayak jargon. Jargon itu kita teriakkan, tapi waktu prakteknya kita tidak mampu. Kita selalu marah, kita selalu panas kalau ada orang lain beda sama kita. Sebenarnya kalau mau jeli, ketidakmampuan atau ketidakmauan kita kalau ada orang lain berbeda itu menunjukkan sebenarnya kita masih butuh dukungan. Kita masih butuh banyak orang sama kayak kita. Itu kalau ditarik-tarik lagi sebenarnya menunjukkan kita tidak terlalu yakin, tidak terlalu mantap dengan kebenaran yang kita yakini. Makanya kita masih butuh orang lain harus kayak kita. Jadi menurut saya diskusi itu tidak produktif. Ya tiap tahun akan berulang begitu terus. Dan energi serta waktu kita habis. Padahal tadi ada peristiwa-peristiwa memilukan yang butuh energi dan pikiran kita. Oke, daripada kita sibuk membahas itu, malam ini kita lanjutkan ngaji kita. Dan jangan tanya saya tentang itu ya. Banyak yang WA saya tanya gimana hukumnya itu. Oke, wis sesuai keyakinanmu masing-masing jalankanlah. Kalau kamu ndak mantep, menunjukkan kamu sebenarnya ndak yakin dengan kebenaran yang kamu yakini. Malam ini kita cari bahan untuk refleksi akhir tahun. Bahan untuk apa kalau bahasa Jawa ini bahan untuk petan. Bahan untuk menelaah, meneliti diri kita sendiri. Ini kan yang kita kaji 1 bulan terakhir ini. Kita malam ini ketemu Erich Fromm yang dulu pernah kita bahas di filsafat cinta. Gagasannya Erich Fromm tentang cinta itu bagian kecil dari gagasannya secara umum tentang kepribadian manusia. Jadi kita sudah tahu bagian kecilnya. Malam ini kita lihat peta besarnya. Namanya Erich Fromm. Ini Jerman pasti. Erich itu kan kalau bahasa Inggris Erich itu nanti jadi Erik. Erik itu kependekan dari Frederick. Artinya pemimpin. Kalau From itu bahasa Jerman bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris artinya dari. Kalau bahasa Jerman from itu artinya soleh. Jadi Erich Fromm itu pemimpin yang soleh.
Oke, saya tidak tahu. Pemimpin yang soleh itu mungkin bahasa Arabnya apa? Rois. Oke. Mirip ini kayak ceritanya Maslow. Minggu lalu Erich Fromm ini lahirnya tahun 1900 di Jerman. Ayahnya pengusaha, ibunya ibu rumah tangga. Cuma masa kecilnya pahit. Ayahnya ini materialistis, ya biasa kan kalau pengusaha, sementara ibunya itu spiritualistik. Bisnismen itu kan sok kadang-kadang curang, kadang-kadang hanya ngejar keuntungan, sementara ibunya ini spiritualistik, jadi sering gegeran. Di rumah sering rame. Itu yang membuat masa kecilnya tidak terlalu menyenangkan Erich Fromm ini. Umur 12 tahun dia mengalami peristiwa luar biasa dua. Yang pertama peristiwa di keluarganya, jadi ada salah seorang familinya, seorang wanita muda, cantik, pinter, tapi bunuh diri. Ini kan ndak nyampe di bayangannya Fromm, kok ada ya wong sudah cantik, pinter, itu kan masa depannya cerah, tapi kok bunuh diri. Ya kalau kebalikannya kan mungkin wis welek, bodoh, sumpek, itu bunuh diri sih masuk akal. Nah ini yo cantik, sering dipuji orang, tapi malah bunuh diri. Ya mungkin kadang-kadang orang itu kalau hidupnya enak terus itu kan jadinya ndak tangguh kalau ada masalah. Kayak Daniel Goleman waktu merumuskan teori yang sangat terkenal, emotional quotient. Emotional quotient itu dirumuskan Goleman setelah dia melihat ada seorang mahasiswa yang pinternya luar biasa, nilainya A terus. Satu ketika dia dapat mata kuliah yang amin, oleh dosennya dikasih amin. Dan dia tidak terima. Karena dia merasa pinter harusnya juga A. Karena dia tidak terima, terus dia pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampus, dosennya ditembak sampai tewas. Padahal itu amin loh ya. Kamu kan bolak-balik dapat E, santai aja. Itu dia dapat masih A, cuma ada minnya. Itu dia tidak terima. Kenapa selama ini dia dapat A terus? Mentalnya tidak terlatih. Jadi berbahagialah kamu yang banyak E-nya, banyak D-nya. Mentalmu terlatih, tidak kaget. Kalau yang selama ini A terus dapat nilai jatuh kan stres dia. Kalau kamu santai aja. Oke. Itu ini menggoncangkan bagi Erich Fromm. Yang kedua, dia melihat fenomena Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua terjadi 1914 sampai 1918. Berarti Erich Fromm sekitar usia 14 tuh. Menjelang perang sekitar dia umur-umur 12 itu dia merasakan hawanya sangat nggak enak. Orang isinya hanya kebencian demi kebencian. Itu bagi Fromm sangat mengganggu. Jadi saya tidak tahu mirip kayak sekarang apa enggak ya. Tapi zaman itu menjelang pecahnya perang ketika dia umur 14 tahun 1914 itu dia merasa kehidupan di negaranya tidak enak. Dan ini sehingga dia tertarik untuk meneliti tentang kepribadian manusia. Baik yang sifatnya kodrati maupun yang sifatnya bersumber dari dunia sosial. Makanya nanti Erich Fromm ini dikenal menggabungkan dan sekaligus melampaui dua teori besar tentang kepribadian manusia. Yang pertama dari Freud, yang kedua dari Karl Marx. Freud ini kan yang punya teori bahwa manusia disetir oleh bawah sadarnya, sementara Karl Marx punya teori manusia disetir oleh dunia sosialnya, khususnya dunia ekonominya. Istilah disetir itu nanti kalau bahasa filsafatnya namanya deterministik. Oleh Fromm
dua-duanya ini reduksi. Reduksi itu membacanya tidak utuh. Ya manusia didorong bawah sadar tapi tidak sampai segitunya. Dia juga dipengaruhi oleh dunia sosial ekonomi tapi tidak sedalam itu. Ya ada pengaruhnya. Maka dua teori ini digabungkan tapi terus dilampaui oleh Erich Fromm. Tidak cuma itu, ada kelanjutannya, itu namanya dilampaui. Dari situlah nanti lahir teori-teorinya tentang kepribadian, yaitu karirnya. Dia alumnus Universitas Heidelberg, belajar psikologi, filsafat, dan politik. Nanti dia menjelajahi karya-karyanya Spencer, Karl Marx, Weber, Darwin, Freud. Dijelajahi semua. Kemudian khusus mengikuti pendidikan psikoanalisis dan buka praktek. Itu setelah dia dokter. Tapi kemudian dia mengkritik Freud karena dalam beberapa hal kayak tadi ya, dia tidak cocok sama Freud. Karena dia melihat bahwa ya tidak cuma bawah sadar, dunia sosial ekonomi juga berpengaruh terhadap pikiran manusia. Maka dia melakukan modifikasi. Terus tahun 34 pindah ke Amerika. Cuma dia tidak terlalu disukai oleh kelompok psikolog yang psikoanalisis ortodok, tapi dia tetap jalan dengan teorinya. Nanti bukunya yang sangat terkenal adalah Escape from Freedom, lari dari kebebasan. Malam ini kita bawa teori dari buku itu sebagian. Sudah diterjemah lama, zaman saya mahasiswa buku itu juga sudah diterjemah. Silahkan dicari. Karena terjemahannya sudah ada. Kalau yang suka e-booknya malah gratis, silahkan kamu download. Sopo ngerti mau bikin tesis, jangan dikira ini filsafat kebebasan, Escape from Freedom itu awalnya memang basisnya kebebasan, tapi arahnya untuk pembentukan kepribadian. Erich Fromm sampai usia 80 dan meninggal karena serangan jantung. Yang keempat, berarti dia ya harus butuh menyerang 4 kali baru bisa menaklukkan Erich Fromm. Orang pinter ya, matinya susah. Sampai diserang 4 kali oleh jantungnya. Oke, kita lihat ya berusia sampai lanjut dan bermanfaat. Kemarin kan kamu memanfaatkan banyak itu teori-teorinya tentang cinta. Kita lihat dasar-dasar teorinya. Yang pertama, Erich Fromm melihat manusia itu karakternya dualistik, dikotomis. Itu yang nanti disebut dilema eksistensial. Apa saja yang dilema dalam hidup kita? Yang pertama, kita ini ya binatang ya manusia. Karakter kebinatangan itu ada dalam diri kita, harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kita tidak akan bisa naik kelas memenuhi karakter kemanusiaan. Padahal manusia dan binatang ini kan kita sinkron, kita perlawankan. Itu namanya dilema. Kalau kamu disebut binatang kan malunya luar biasa. Makanya kalau orang lagi marah, misuh-misuh itu kan biasanya keluarnya kata-kata binatang. Karena binatang itu antitesisnya manusia. Kan nggak ada orang maki-maki misalnya, dasar kamu meja kan nggak ada, dasar kamu laptop kan nggak ada. Selalu pakai kata-kata binatang. Kenapa? Karena binatang itu antitesisnya manusia. Padahal diri kita memang ada unsur binatangnya. Nah, ini kan jadi kita wajib memenuhi kebinatangan kita, tapi sekaligus harus naik kelas menjadi manusia. Ini yang disebut dilema eksistensial. Itu dilema pertama. Dilema kedua, dilema hidup dan mati. Kita ini sekarang hidup, berjuang, beraktivitas, berusaha dengan kesadaran bahwa kita hidup di dunia ini, sekaligus kita dipaksa untuk sadar bahwa kita bisa mati. Bahkan tidak cuma besok, sewaktu-waktu.
Ini kan dilema. Kita ini mengembangkan kesadaran kita hidup sekarang atau kita nanti mati. Makanya kalau agama kan ngasih rumus, bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup lama dan beribadahlah seolah-olah engkau akan mati segera. Itu kan dua hal yang susah, membangun kesadaran bahwa saya hidup sekaligus akan mati, itu kan tidak enak. Kamu lagi enak-enaknya mau kerja, alah wong yo kita akan mati aja, ngapain sih secapek ini, kan itu jadi down. Tapi kita mau ikut yang sisi mati tadi, lah wong kita ini mau ndak mau yo hidup. Masih butuh memenuhi hasrat kebinatangan tadi, butuh makan, butuh minum, butuh seks, butuh teman, masih butuh macam-macam. Tapi mau serius hidup, yo wong yo sewaktu-waktu bisa mati. Ini kan namanya dilema eksistensial. Kamu mau milih yang mana? Ya dua-duanya Pak. Ya memang harus dua-duanya, tapi kan tidak gampang menyeimbangkan dua-duanya. Kayak kebinatangan dan kemanusiaan tadi. Nah, itu dilema. Dilema yang ketiga, ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Hampir semua konsep tentang manusia kan bilang bahwa manusia itu punya potensi untuk sempurna. Dalam dirinya terkandung banyak sekali kualitas yang bisa diwujudkan dalam hidup ini. Tapi sekaligus juga banyak orang bilang dan kamu yakini tidak ada manusia yang sempurna. Ini kan tabrakan. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Tapi terus kamu dicegat oleh kenyataan tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia ada salahnya. Lalu itu kan bingung kamu. Lalu kita itu terus yang mana Pak? Kita makhluk mulia, ciptaan terbaik atau makhluk yang tidak sempurna? Itu kan dilematis. Kamu mau ada di sisi yang mana? Nah, itu dilema eksistensial namanya. Kamu hidup ini mau mengejar kesempurnaan atau mau menerima saja, rela saja situasimu yang tidak sempurna. Kamu harus berjuang atau rela menerima. Itu kan dilema. Masing-masing filosof mengembangkan teorinya sendiri-sendiri. Ada yang fokusnya mengejar kesempurnaan, ada yang fokusnya menerima hidup. Yang benar yang mana? Semuanya pasti benar. Kenapa? Itulah karakter dilematis, dualistik, eksistensial manusia. Ya kita memang punya dua-duanya. Dan kita harus punya dua-duanya. Kalau kamu tidak punya semangat berjuang, ya hidupmu tidak lengkap. Kamu tidak bisa mengembangkan potensimu. Tapi kalau kamu nggak punya etos menerima juga, kamu akan sering kecewa. Ini kan pertarungan antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Itu dilematis. Dilema yang terakhir, ini nanti yang diulas panjang lebar oleh Erich Fromm dengan freedom. Teori lari dari kebebasan adalah dilema kesendirian dan ya kebebasan, kebersamaan. Jadi kita itu pribadi yang unik atau harus membaur di tengah masyarakat. Kita ini harus jadi diri kita sendiri atau kita ikuti dunia sosial. Resikonya ya kebalikannya. Kalau kita ikuti dunia sosial, tidak mungkin kita jadi pribadi yang unik. Tapi kalau kamu jadi pribadi yang unik, kamu akan misah dari masyarakat. Resikonya apa? Kamu sendirian, kesepian. Kamu milih mana? Kamu milih gaul banyak teman tapi tidak unik, atau milih tidak gaul, unik tapi kesepian? Susah ya. Tapi itulah karakter kita. Jadi 1, 2, 3, 4 itu dilema eksistensial. Dilema eksistensial itu, ayo kamu milih mana. Kan selama ini kan kita sudah dapat ratusan teori filsafat. Itu biasanya ya kalau enggak
di kubu satu, di kubu satunya, kubu satu, kubu satunya. Barat yang rasional, timur yang intuitif, yang satu mengedepankan eksistensi, kemerdekaan, yang satu mengedepankan kebersamaan, kerukunan. Kamu milih yang mana? Nah, itu kalau di Erich Fromm, ya silahkan kamu pikir. Sebenarnya ya karakter kita semuanya itu tinggal ramuannya untuk hidupmu. Misalnya tadi kesendirian dan kebersamaan, kamu meramunya berapa persen hidupmu sendiri, berapa persen hidupmu kebersamaan. Antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan, berapa persen hidupmu yang berjuang mengejar kesempurnaan atau ikhlas menerima ketidaksempurnaan. Berapa persen hidupmu adalah bekerja untuk hidup atau mempersiapkan diri untuk mati. Dan seterusnya. Nah, itu bahanmu refleksi ya. Kira-kira enaknya aku ini rumusnya berapa persen dari dilema-dilema tadi. Dari mana membaca prosentase? Bisa pakai teori-teori sebelumnya. Kamu introvert apa ekstrovert? Kamu tipe orang yang gimana? Kebutuhanmu sekarang ada di level apa? Kayak di Maslow kemarin. Oke, yang pertama itu. Sekarang kita lihat. Ada beberapa kebutuhan eksistensial. Kebutuhan untuk kamu eksis. Yang pertama, need for identity. Kamu butuh identitas. Rumus mudahnya yang pertama ini, kamu bisa jawab kalau ada orang tanya siapa kamu. Kalau belum atau kamu tidak bisa jawab, berarti kamu belum eksis. Mungkin kamu terkenal, mungkin kamu banyak teman, mungkin kamu disukai orang, tapi kalau kamu belum bisa jawab sendiri siapa dirimu, sebenarnya kamu tidak eksis. Identitas itu kamu tahu siapa dirimu. Ya boleh nanti setelah ini pulang neng kamar kamu jawab sendiri ya. Saya bukan nama lo ya, nama setiap orang punya. Dari tinggal lihat akte, tapi karaktermu. Aku ini orang yang gini loh, siapa aku, siapa. Itu hubungannya sama kesadaran diri. Oke. Biasanya kalau orang tidak bisa jawab ini, terus dia menyambungkan dengan afiliasinya. Siapa kamu? Aku ini mahasiswa UIN, aku ini mahasiswa UNY, aku ini mahasiswa UMY. Aku ini anaknya ini, aku ini mahasiswanya Pak itu, aku ini. Kalau kamu tidak bisa merumuskan sendiri, biasanya kamu nyari afiliasi. Tapi nyari afiliasi itu menunjukkan sebenarnya kamu masih bersandar. Tidak bisa jawab dirimu sendiri siapa. Maka ini kebutuhan eksistensial. Untuk kamu jadi dirimu sendiri, sebenarnya yang paling dasar adalah identity. Kamu sudah punya, mungkin hanya belum sadar saja. Ya kesadaran itu nanti bisa belajar lagi di Paulo Freire kemarin. Kan ada kesadaran mitis, ada kesadaran naif, ada kesadaran kritis. Biasanya yang masih bersandar-sandar tadi, aku muridnya siapa, aku pegawainya siapa, itu biasanya yang kesadarannya masih kesadaran naif atau kesadaran mistis. Jadi kita butuh identitas untuk bisa eksis. Identitas itu kan kalau kamu sadar, Pak, saya ini pinter nari loh Pak, itu kan kamu mengeksiskan dirimu dengan cara menari. Pak, saya ini orangnya suka ngomong Kak. Berarti kan kamu, ketika kamu kenali dirimu, kan kamu bisa menampilkan dirimu. Kalau kamu tidak kenal dirimu, kamu tidak bisa menampilkan dirimu. Atau menampilkan dirimu secara salah. Nanti levelnya masih murid, gayanya kayak guru. Levelnya masih jamaah, kamu nirunya kayak ustadz. Salah identifikasi. Jadi kenali dirimu yang pertama. Kalau kamu bisa kenal, kamu bisa eksis.
Itu jadi ini kebutuhan eksistensial. Saya tidak yakin juga kalian sudah ngerti karena yang kayak gini-gini ini kan enaknya buat pengajian, buat ceramah cuma dijalankan males. Oke. Mungkin masih mending zaman dulu kamu waktu-waktu SMA atau SMP yang nulis buku harian, terus masih curhat sama buku, itu mungkin masih mending. Kalau sekarang mungkin bisa terbantu dengan posting-postingmu di Facebook, di itu mungkin bisa kamu cek ya. Aku itu orangnya tipenya kayak gimana. Itu bisa kelihatan. Tapi yang jarang posting ya bisa refleksi sendirilah. Mungkin nanti akhir tahun kamu silahkan cek identitimu itu apa sebenarnya. Oke, yang kedua, kalau sudah jelas identitas, kita butuh relasi. Termasuk cinta yang dijelaskan panjang lebar oleh Erich Fromm itu sebenarnya kebutuhan eksistensial kita tentang relasi. Kalau bahasanya Erich Fromm yang lain, selain need for relatedness adalah juga frame of devotion. Jadi manusia itu begitu jadi manusia, kan tadi ada dilema manusia dan binatang. Sebenarnya kalau dia ada di level binatangnya, tidak naik ke level manusia, itu sebenarnya mainnya kan dengan insting. Itu masih dekat sama alam. Tapi ketika memilih jadi manusia, akalnya jalan, nuraninya jalan, imajinasinya jalan, maka dia berjarak sudah dengan alam. Berjarak dengan binatang yang lain. Maka dia khusus. Ini kan sekarang sendirian dia. Di tengah alam semesta, satu-satunya yang punya kualifikasi, punya kualitas tidak sama dengan semua makhluk yang lain, itu manusia. Binatang, tumbuhan, apapun makhluk selain manusia itu kan tinggal menjalani kodratnya. Manusia yang tidak. Itu makanya Allah menjadikan manusia khalifah dengan keistimewaan akal dan segala perangkat intelijensi. Itu tidak dimiliki oleh binatang, hewan, dan lain-lain. Akhirnya apa? Manusia ini sendirian di tengah alam semesta dengan intelijensinya. Karena sendirian, dia butuh relasi dengan yang lain sesamanya. Dia butuh terhubung. Tarzan itu karena dia sendirian di hutan, dia tidak butuh yang lain, tapi basis hidupnya kan insting kayak binatang. Begitu ketemu manusia, hidup lagi akal budinya, dia berjarak sudah sama hutannya, sama alam di sekelilingnya. Jadi setiap orang butuh eksis lewat jalur relasi, butuh yang lain. Ngaji ini kan juga kita saling butuhkan. Saya ada sendiri di sini ya tidak jalan. Atau kalian sendirian di situ juga kan tidak jalan. Atau yang datang satu aja, tidak ada yang lain juga tidak jalan. Kamu mesti ngeri kan kalau ngaji satu terus yang di depan situ satu. Rasanya kayak ujian skripsi nanti kan. Tidak enak, kamu butuh relasi. Butuh yang lain. Kamu jalan-jalan di mall kok dewean, toleh kiono, kan tidak enak. Tetap butuh yang lain. Biarkan aku sendiri misalnya kamu kan terus dewe neng kamar, tapi seandainya nggak ada orang sama sekali di desa itu kamu juga bingung. Meskipun kamu bilang biarkan aku sendiri. Nanti kira-kira pagi-pagi kamu pengen sarapan, warung tutup, toko tutup, tidak mungkin. Kamu tetap butuh yang lain. Tidak bisa orang kehilangan relasi. Kalau tidak ada relasi, kamu tidak bisa eksis. Sepinter apapun kamu, kepinteranmu itu kan manfaat ketika ada orang lain. Sejago apapun kamu, keterampilanmu itu manfaat ketika ada orang lain. Maka kamu butuh relasi. Need for relatedness. Oke, itu kebutuhan eksistensial yang kedua. Kebutuhan yang ketiga, kebutuhan transendensi. Need for transcendence. Transendensi itu melampaui
dirimu. Kebutuhan transendensi itu kebutuhan untuk mengatasi level pasifmu. Level pasif itu level tadi saya bilang kebinatanganmu tadi loh. Level kodrat. Jadi ketika intelijensimu hidup, yang kamu lakukan apa? Kan meninggalkan state of animal tadi, wilayah kebinatanganmu tadi. Mencintai, membenci, menyukai, tidak menyukai, menaklukkan, menundukkan. Itu kan kamu melampaui semua makhluk yang lain sebagai manusia. Itu namanya transendensi. Kamu butuh ini untuk eksis jadi manusia. Tidak cuma mengikuti kodrat. Kalau cuma mengikuti kodrat, pingin kawin ya begitu ada cowok ada cewek kawin gitu saja kan. Tapi terus kan kamu atur, ya jangan gitulah, diatur biar nggak ngawur sembarangan. Kalau mau ini pasangannya ini diresmikan, diumumkan, semua orang tahu, nanti yang nyari. Itu kan manusia yang ngatur. Kalau hewan kan tidak ada itu, kodratnya pingin kawin. Ya kawin aja, nggak mikir pasangan isopo, pokoknya cowok cewek sudah. Pingin ya sudah, apakah itu adiknya, ibunya, budenya, nggak peduli kan. Pokoknya kawin kan gitu nek hewan. Nek manusia kan enggak. Diatur, ditata, dirumuskan. Ini namanya transendensi. Mencintai, tidak mencintai, membenci, tidak membenci. Itu sebenarnya aspek transendensi. Ketika manusia ingin melampaui hanya sekedar level insting, level kodrat, kebinatangannya. Yang peradabannya berkembang, yang situasi hidupnya berubah kan manusia. Kalau kamu lihat monyet zaman prasejarah dengan monyet sekarang masih sama. Yang berbeda manusia. Berarti apa? Untuk eksis manusia itu melakukan transendensi, melampaui dirinya. Kalau manusia tidak melampaui dirinya, nenek moyang dulu ya sudah dapat gini, ya gini aja terus. Dan manusia tidak akan berubah. Kenapa sekarang berubah? Ada transendensi namanya. Jadi melampaui dirinya. Kerbau, sapi itu sejak dulu juga kayak gitu. Tidak ada kerbau kok sekarang punya teknologi bikin jaket, bikin sepatu. Tidak ada. Yang bisa manusia. Jadi sapi itu kadang tidur di luar, tapi kan dia tidak mikir, wah ini banyak nyamuk, enaknya bikin api. Yang bisa manusia, yang menyelamatkan manusia. Mekanismenya masih mekanisme kodrati yang bukan manusia, tapi manusia yang bisa melampaui kebutuhan eksistensial untuk transenden. Orang merasa jadi manusia itu ketika transendensi, ketika dia aktif menggarap hidupnya. Makanya kamu tidak perlu terlalu galau. Ini orang-orang kok senengannya benci membenci sih. Oh tidak apa-apa, wong manusia. Yang bisa membenci kan manusia. Tidak manusia tidak bisa. Yang bisa mencintai juga manusia. Tidak manusia tidak bisa. Itu di antara aktivitas-aktivitas manusia untuk melampaui dirinya. Jadi selama masih manusia, ya semua kegelisahanmu selama ini masih wajar. Oh wajar wong menungso. Tadi saya bilang di awal ada gegeran antara yang mengucapkan dan tidak mengucapkan, ya biasa. Manusia memang begitu. Kalau binatang tidak ribut dengan itu. Binatang itu nggak pernah bahas, kita beda pendapat tidak ada. Beda ya beda aja. Wong manusia apa-apa ya mesti dibahas. Dalam rangka apa? Transendensi. Dia ingin melampaui hidupnya. Terus ada lagi kebutuhan eksistensial adalah need for rootedness. Kebutuhan untuk mengakar. Bahasa letterleknya begitu. Jadi ini mirip kayak relasi tadi, cuma kebutuhan kalau tadi kan berhubungan, kalau ini berkelompok, berafiliasi. Ketika kamu kecil, kamu kan menyandarkan dirimu pada ibumu, bahwa aku ini anaknya ibu. Ada yang mengasuhmu. Nanti mungkin ketika kamu besar gini, mungkin ibumu beda. Bukan ibu yang mungkin gurumu, mungkin
idolamu mungkin, nah itu namanya butuh akar. Pujaanmu mungkin, itu namanya butuh akar. Setiap orang untuk eksis dia butuh akar. Termasuk idola-idolamu itu need for rootedness. Jadi orang butuh sandaran. Butuh inang dalam tanda petik. Kalau ya logikanya kayak ibu, cuma semakin usiamu tambah kan semakin peran ibu ini macam-macam. Mungkin zaman kamu sekolah-sekolah itu dulu guru-gurumu. Setelah kamu besar idola-idolamu, mungkin artis, mungkin ustadz, mungkin macam-macam. Nah, itu need for rootedness. Jadi kebutuhan untuk berakar, untuk menunjukkan bahwa kamu itu eksis. Oke. Terakhir ada kebutuhan eksistensial namanya kebutuhan orientasi, kerangka orientasi, need for frame of orientation. Ini framework. Framework itu kerangka berpikir. Ketika kamu hidup untuk eksis itu kan kamu butuh cara pandang, butuh kerangka berpikir. Ada yang merasa butuh ngaji filsafat, ada yang merasa tidak butuh, ada yang merasa ngaji ini sesat. Itu kan tergantung frame of orientation-nya. Loh iya loh enggak. Ada lah yang anggap ini sesat. Ya enggak apa-apa. Masuk harus seragam. Yang pakai seragam kan masih anak SD. Kalau kita ya jangan seragam. Biasa itu kan enggak seragam. Kan sudah mahasiswa. Kalau masih ada yang nuntut seragam berarti levelnya masih SD. Jadi orang macam-macam cara melihatnya sesuai frame of orientation-nya. Jadi kerangka berpikir ya kalau tidak ada kerangka berpikirnya kamu tidak bisa menyikapi hidupmu. Ya macam-macam teori yang ada di kepala kita untuk menanggapi hidup. Ada yang gayanya eksistensialis, ada yang gayanya pragmatis, ada yang gayanya idealis, ada macam-macam kan gaya menyikapi hidup. Nah, itu namanya frame of orientation. Ini kebutuhan-kebutuhan kita untuk eksis. Jadi kebutuhan eksistensial. Kamu sadari atau tidak, kamu butuh ini. Kamu mengejar ini, karena ini kebutuhanmu. Jadi ini bukan sesuatu yang kamu usahakan. Wah saya ingin eksis pak, saya ingin enggak. Ini otomatis, nggak ada orang yang enggak ingin eksis dalam tanda petik ya. Eksis itu bukan berarti tiap hari show, tapi keberadaanmu diakui. Maka kamu butuh ini, kebutuhan eksistensial. Dicueki itu kan enggak enak, dianggap enggak ada itu kan enggak enak. Siapapun dia, maka untuk eksis itu biasanya strategimu 5 ini. Frame of orientation, kemudian berakar, transenden, relasi, dan identity. Terus, jadi ini dasar teorinya itu. Sekarang kita lihat. Ada problem yang dihadapi manusia dalam hidupnya. Problem paling dasar dan ini paling mudah dipahami. Tadi kan manusia itu ingin transenden, ingin melepaskan diri dari kebinatangannya. Ingin bebas menata hidupnya, mengkonstruksi dunia ini versinya. Nah, sejauh manusia ingin bebas, ada bandul terbaliknya. Semakin dia bebas, semakin dia kesepian. Jadi jangan salah, kalau kamu mengejar-ngejar kebebasan, nanti ada efeknya apa? Begitu kebebasan kamu dapat, kamu akan kesepian. Kenapa? Yang namanya bebas itu kan berarti tidak terkait dengan yang lain. Tidak ada yang ganggu, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang ngatur-ngatur. Itu kan berarti apa? Kamu lepas dari yang lain. Kalau dulu secara awal manusia itu kan lepas dari alam.
Termasuk nanti bebas itu kan kamu tidak mau diatur orang, tidak mau, kamu ingin ngatur sendiri hidupmu. Efeknya apa? Kamu akan kesepian. Jadi less freedom, greater connectedness. Kebebasanmu berkurang, biasanya koneksimu semakin kuat. Orang lain itu kan menghalangi kebebasanmu. Makanya katanya Sartre itu kan hell is other people. Jadi semakin ada orang, kamu semakin tidak bebas. Jangan-jangan mungkin kamu sekarang kan bersila, jadi kesel loh kamu silo gitu terus. Mau selonjor, tapi tidak enak kalau selonjor yang di depanmu ketendang. Kurang ajar memang orang lain itu, kan gitu. Jadinya adanya orang lain, aku jadi tidak bebas. Kamu kesini kan harus dadak pakai baju, dadak padahal sumuknya kayak gini. Jadi hell is other people. Tapi memang resikonya itu. Kalau kamu ingin sangat bebas, hasilnya apa? Kesepian. Kalau kamu ingin bebas, mau minum nggak cuma kopi kayak gitu, tiap minggu kopi itu, terus kan bosen kamu. Mau sekali-sekali ganti apa gitu kan. Tapi ya di sini itu. Kalau nggak pengen itu, nggak kesini, nggak usah bareng yang lain, bikin acara sendiri. Tapi kan kesepian. Jadi semakin kamu mengejar kebebasan, nanti ada resiko semakin kamu tidak sama dengan yang lain. Tidak bareng dengan yang lain. Jadi less freedom, greater connectedness. Ketika kebebasan berkurang, relasi keterhubungan bertambah. Padahal manusia itu benci kesepian. Jadi tidak enak sendirian, terasing, gitu kan? Teralienasi itu kan tidak enak. Kamu disebut alien kan juga tidak suka. Orang asing yang tidak sama dengan yang lain. Nah, situasi terasing ini biasanya orang milih satu di antara dua alternatif. Oke, gimana caranya saya tetap terhubung dengan yang lain, tapi kebebasannya tidak hilang. Itu nanti dirumuskan di konsep ketika dia ngomong tentang cinta. Orang cinta itu kan terhubung tapi tidak menghalangi kebebasan. Kalau kebebasannya dihalangi namanya bukan cinta. Dominasi. Jadi bersatu dengan orang lain tapi semangatnya cinta dan kerjasama. Jadi bareng-bareng untuk enak bersama. Tidak saling ngatur. Misalnya, lu ini kalau mau enak bersama kan bisa disepakati bareng-bareng. Oke, sekarang ngaji boleh selonjor jadi jaraknya agak jauh biar ya ketika yang belakang selonjor yang depan tidak ketendang. Itu kan bareng-bareng. Nah, itu namanya semangat cinta dan kerjasama. Atau biasanya alternatif kedua, orang yang takut kesepian, takut terasing, takut jauh dari orang banyak itu ngambil jalan kedua. Membunuh kebebasannya, patuh saja dengan situasi sosial di sekelilingnya. Apakah itu penguasa, apakah itu masyarakat. Sudahlah, manut saja. Tidak bebas juga tidak apa-apa, yang penting temannya banyak. Ini jalan kedua biasanya yang ditempuh. Jalan pertama agak berat tapi enak, kamu tidak kehilangan kebebasan. Jalan kedua, ya kamu akan kehilangan kebebasanmu, tapi resikonya ya kamu temannya banyak. Jadi koneksimu, relasimu luas. Resikonya kehilangan kebebasan. Orang tinggal milih mau pilihan yang pertama apa pilihan yang kedua. Karena sepi itu ndak enak, terasing itu ndak enak. Terus, nah, secara lebih detail nanti yang kedua tadi, biasanya orang melakukan 3 hal. Ini yang lari dari kebebasan tadi. Jadi, jalan pertama orang lari dari kebebasan itu adalah jalan otoritarianisme. Jadi
Otoritarianisme itu berarti orang melepaskan kebebasannya bergabung dengan orang lain di luar dirinya untuk hal-hal yang ingin dia peroleh. Kita sering menyebutnya otoriter. Nah, lari dari kebebasan itu, kebebasanmu dibuang, kamu ikut aturannya orang lain. Itu struktur ini namanya struktur otoriter. Bentuknya dua, masokisme dan sadisme. Masokisme itu kalian yang inferior, kalau sadisme itu kalian yang superior. Struktur yang superior inferior ini sebenarnya struktur yang tidak sehat. Struktur yang tidak setara. Di situ ada otoritarianisme. Jadi kalau kalian membuang kebebasanmu begitu saja, manut saja, kamu dijajah orang, diatur-atur orang, itu namanya masokisme. Injak-injaklah aku, jajahlah aku, yang penting kamu jangan pergi dariku. Itu mentalnya namanya masokisme. Maki-makilah aku, sakiti aku, ndak apa-apa, yang penting jangan jauh-jauh dariku. Itu masokisme. Kalau yang kedua, untuk orang agar tetap bersamamu, kamu berperilaku sadisme. Biasanya ini yang punya kekuasaan, menguasai yang lain, membuat orang lain tergantung. Kamu jangan begitu ya, kalau kamu begitu tak tinggal loh. Nah, itu gaya yang kedua. Jangan lakukan itu, kalau kamu lakukan itu lebih baik kita putus saja. Itu terus orang kan jadi tergantung padamu. Biar ndak otoriter, putus ya wis ora apa-apa. Nah, itu berarti kamu keluar dari struktur yang otoriter. Kalau yang masokis tadi keluar dari struktur yang membiarkan dirimu tertindas. Itu kalau bahasanya agama, unsur akhoka dzaliman au madzluman. Tolonglah saudaramu baik yang zalim atau yang madzlum. Zalim itu berarti dia yang sadis tadi. Madzlum itu yang masokis tadi. Dua-duanya kehilangan kebebasan. Orang kehilangan kebebasan itu kehilangan eksistensi, kehilangan jati dirinya. Maka untuk bahan evaluasi kamu cek ya, dalam hal apa kamu tergantung sama orang lain, tidak bisa keluar dari jeratannya orang lain. Berarti kamu ada di struktur tadi. Struktur yang ada superior, ada inferior. Jangan-jangan kamu yang superior, yang lain inferior, atau kamu yang inferior, kamu sedang tunduk pada kekuatan yang kamu anggap superior. Nah, ini kemungkinan dirimu akan kehilangan eksistensi jati diri. Yang kedua, ini lebih dahsyat lagi daripada otoritarian, namanya destruktif. Kalau ini ngerusak. Jadi orang yang karena terganggu kebebasannya, dia ingin lari dari kebebasan, tidak dengan cara menjalin hubungan. Kalau menjalin hubungan kan tadi jadinya otoriter. Ini dengan cara merusak. Kamu tadi kan sendirian, merasa terasing. Nah, ini kalau orang destruktif, caranya apa? Menyakiti orang lain atau berusaha menyingkirkan orang lain. Rumusnya apa? Kalau tidak ada orang lain, aku tidak akan bisa tersakiti. Selama ini aku kan sakit gara-gara orang lain. Orang lain yang maki-maki aku, membuat aku tidak bebas, membuat aku sumpek, membuat aku tidak berdaya. Maka solusinya apa? Buang semua orang lain. Hancurkan orang lain. Nah, itu mekanisme destruktif. Kalau untuk orang kuat bisa, tapi untuk orang lemah gimana? Yang kedua, yang dihancurkan dirinya sendiri. Kalau aku tidak ada, maka aku tidak akan tersakiti. Berarti apa? Dia bunuh diri secara eksistensial. Biasanya orangnya, alah aku ini apa sih? Alah aku ini
bukan orang penting kok. Allah aku ini. Nah, itu cirinya orang yang di level 2 ini. Menghancurkan dirinya. Jadi kalau orangnya kuat, dia menghancurkan yang lain. Kalau dia lemah, menghancurkan dirinya sendiri. Ini mekanisme lari dari kebebasan yang destruktif. Merusak orang lain atau merusak dirinya sendiri. Banyak kan orang gini, biasanya yang kedua ini orang yang sangat minder, yang pertama orang yang sangat pede. Sangat pede itu kan orang lain nggak dipandang sama sekali, nggak dianggap sama sekali, dianggap nggak ada. Yang kedua, dirinya sendiri yang dilenyapkan, dianggap nggak ada. Saya ini orang rendahan Pak, saya ini orang kecil Pak, kan gitu. Itu level yang kedua. Kalau saya masih mending, kalau saya ngomong, wah saya itu orang kecil, aslinya kan memang cilik. Tinggi saya paling berapa, saya itu orang rendahan kok Pak, memang rendah. Tapi bukan itu maksudnya. Kamu menganggap dirimu sama sekali tidak berarti. Apa sih saya ini? Nah, itu level 2. Serius ini ya, tapi bukan yang basa-basi loh. Kan banyak orang ngomong ini basa-basi. Wah mas hebat sekali, alah apa sih saya ini? Padahal di dalamnya merasa, wah hebat sekali aku. Ya, jadi itu namanya basa-basi. Oke. Jadi ini jalan keluar kedua. Untuk lari dari kebebasan. Ada jalan keluar ketiga. Namanya automation conformity. Kalau ini seperti kalimatmu, saya mengalir saja. Jadi masyarakat apa saya ikut, yang lain kemana saya ikut, pasrah. Jadi objek perkembangan masyarakat. Orang ini aman dia, karena mengalir maka dia di masyarakat juga nyaman, aman. Dengan dirinya sendiri juga nyaman, aman. Cuma resikonya dia kehilangan jati diri. Sering saya bilang bahwa orang yang hidupnya di tengah kerumunan, ya dia akan jadi kerumunan. Identitas individualnya hilang. Kamu tidak dilihat. Yang dilihat yang unik. Kan orang lihat itu selalu yang unik, yang satu. Tapi yang kerumunan tidak dilihat. Kamu ikut demo apa bareng-bareng itu kan kamu tidak dilihat. Yang dilihat ya kerumunannya. Kamunya hilang. Jadi itu namanya automation conformity. Kamu manut saja dengan lingkunganmu. Orang mengidentifikasimu tidak sebagai dirimu tapi sebagai identitas kerumunanmu. Itu kayak tadi ya. Ketika rootedness tadi kamu, oh saya ini pro sana Pak. Saya ini orang yang grup sana Pak, saya ini, ya, itu identitasmu, identitas kerumunan. Bukan identitas individual. Jadi lari dari kebebasan di yang ketiga ini kamu aman. Tapi identitasmu hilang. Kehilangan diri sendiri. Jadi tiga hal ini, automation conformity, destruksi, otoritarian, ini cara manusia melarikan diri dari kebebasan. Katanya siapa orang merindukan kebebasan. Dalam kenyataannya banyak orang justru lari dari kebebasan. Karena memang resikonya kebebasan itu kesepian. Kamu jadi orang yang sendirian. Cuma orang unik itu ya orang yang diingat. Orang yang bikin terobosan-terobosan. Orang yang original. Itu kan yang dikenal oleh masyarakat. Yang ditulis oleh sejarah. Sejarah tidak nulis kerumunan kan kalau tentang cerita-cerita orang. Tapi nulis tentang tokoh-tokoh. Tokoh ini selalu orang yang original. Nah, dan ini tidak banyak. Tidak banyak. Maka kalau kalian ingin jadi sesuatu yang dicatat oleh sejarah, jangan lari dari kebebasan.
Jadikan dirimu unik. Nah, itu maunya from. Terus dari mana sih orang sehingga terbangun mental lari dari kebebasan tadi? Awalnya katanya Erich Fromm dari kondisi keluarga. Ada keluarga simbiotik, ada keluarga cuek, dan ada keluarga ideal. Dua yang pertama itu menghalangi orang eksis bebas jadi dirinya. Yang terakhir, yang ideal, itulah sebenarnya keluarga yang baik. Keluarga simbiotik itu keluarga yang tidak setara, tapi keluarga yang saling menguasai. Misalnya orang tua yang terlalu dominan, sehingga anak harus manut apa saja keinginan orang tua. Atau sebaliknya, anaknya terlalu dominan, orang tuanya hanya jadi pelayannya. Pokoknya anaknya mau apa saja harus. Nanti mungkin orang tuanya merasa, wah saya ini orang kecil, orang desa, tidak ngerti apa-apa, anakku kuliah sudah sampai S2. Jadi begitu pulang, kamu minta macam-macam, dikte macam-macam, bapakmu harus manut saja, itu juga tidak sehat. Namanya keluarga simbiotik, atau orang tua yang maksa anaknya harus begini, harus begitu. Itu namanya keluarga simbiotik, saling menguasai. Ini melahirkan mental-mental yang tidak sehat. Oke, yang menguasai biasanya lupa batasnya, yang dikuasai biasanya kehilangan inisiatif. Dia tidak akan original. Yang kedua, keluarga cuek, keluarga tidak peduli. Tidak peduli itu ada dua jenis. Yang pertama keluarga dingin, istilahnya memang begitu. Bukan keluarga yang ada AC-nya ya. Keluarga dingin itu keluarga yang orang tuanya sangat kaku dalam mengatur anaknya, kehidupan anaknya, perasaan anaknya dicuekin. Kalau anaknya salah, dihukum dengan darah dingin. Berarti apa dihukum? Tidak mempedulikan perasaan. Itu namanya keluarga dingin. Terserah anakku sumpek kah, sedih kah, pokoknya harus manut aku. Itu namanya keluarga dingin. Kebalikannya keluarga dingin, katanya Erich Fromm, keluarga modern. Keluarga modern itu anak-anaknya dicuekin mau apa saja boleh. Wah, anakku kan tidak harus tak atur, jadi dia bebas mandiri, silahkan mau apa saja boleh. Jadi akhirnya anaknya mau apa saja, tidak peduli orang tuanya, yang penting dipenuhi kebutuhannya. Akhirnya anak-anak ini nyari nilai-nilai hidup sendiri dari temannya, dari orang lain, dari media massa. Ini biasanya cirinya keluarga modern. Termasuk tidak peduli juga. Kalau yang pertama tidak peduli perasaan, tidak peduli minat bakat anaknya. Kalau yang kedua tidak peduli sama sekali dengan apapun. Biarkan anaknya nyari hidup sendiri. Tidak dituntun sama sekali. Dua-duanya sama-sama cuek. Jenis pertama, jenis kedua bukan keluarga ideal untuk melahirkan manusia-manusia yang berkualitas dan eksis. Yang bagus itu keluarga ideal jenis ketiga. Orang tua bertanggung jawab mendidik anaknya, memberdayakan anaknya, membebaskan anaknya, tapi juga melatih anaknya bertanggung jawab terhadap hidupnya. Orang tua nuntun tapi tidak memvonis, tidak mengatur, tidak memaksa. Ngasih pendidikan, memberikan nilai-nilai, tapi juga tidak memaksakan, tidak otoriter ngatur masa depan anaknya.
Yang penting anaknya dibekali, diberdayakan, bisa berpikir benar dan bertanggung jawab pada hidupnya. Nah, ini keluarga ideal. Ya sekali-sekali diskusi, ndak apa-apa. Sekali-sekali harus dikasih tahu, wong anak-anak itu juga namanya anak-anak. Ngertinya sejangkau wawasannya. Orang tua pasti jauh lebih luas. Kalian juga sama bapakmu juga ndak boleh underestimate. Kamu ndak boleh merasa, oh, saya sudah ngaji filsafat sekian ratus sih. Misalnya. Kamu ngaji kan cuma mendengarkan, kamu ilmu kan cuma ilmu buku. Kalau bapakmu sudah ngalami langsung, wawasannya jauh lebih luas. Jadi kebijaksanaannya, kalau pakai bahasa filsafat itu kebijaksanaan yang praktis mereka tahu. Sementara kebijaksanaanmu kan masih kebijaksanaan kontemplatif, level akal. Nah, maka bukan berarti kamu salah, tapi imbang dialog. Jangan menang-menangan, jangan mentang-mentang. Itu keluarga yang bisa seimbang, ini namanya keluarga ideal. Tidak terlalu mencampuri, tapi juga tidak cuek. Tidak saling menguasai, tapi saling membantu mewujudkan ideal-ideal bersama. Nah, itu sarannya Erich Fromm tentang kondisi keluarga. Oke, kalau tadi proses-proses di depan sudah beres, sekarang kita lihat hasilnya. Kepribadian itu ada dua jenis, ada kepribadian yang sehat, ada kepribadian yang tidak sehat. Yang sehat itu orientasi produktif, yang tidak sehat orientasi non-produktif. Ini kita lihat saja satu-satu ya, mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Ini yang sehat. Kepribadian yang sehat, cirinya yang pertama apa? Cinta yang produktif. Hubungan kita dengan orang lain itu hubungan cinta. Hubungan cinta itu hubungan yang saling membebaskan meskipun setara. Kemudian cirinya adalah di situ ya. Dulu waktu di filsafat cinta kan itu dijelaskan panjang lebar. Perhatian, tanggung jawab, respect, dan pengetahuan. Care, knowledge, rest. Jadi knowledge pengetahuan, respect, kemudian responsibility, dan care. Jadi kalau orang cinta itu harusnya perhatian, ndak cuek. Kok cinta kok ndak perhatian? Sebenarnya belum cinta. Ya perhatian apa saja. Mungkin yang paling artifisial sampai yang paling dalam. Mungkin seleranya, gaya ngomongnya. Kalau orang cinta itu kan biasanya ngerti, oh biasanya sukanya makan ini, bajunya sukanya warna ini. Itu kan contoh kecil dari perhatian. Kalau cinta kok ditanya yang gitu-gitu ndak bisa jawab, biasanya masih ndak terlalu cinta. Bajunya ya ndak tahu Pak, biasanya bajunya sih ganti-ganti. Kalau makanan kesukaan ndak tahu juga Pak, biasanya asal dibayari apa saja mau. Terus kalau itu ya kalau apa-apa ndak tahu ya berarti ndak ada perhatian. Yang kedua tanggung jawab. Tanggung jawab itu ya peduli. Jangan mentang-mentang membebaskan terus oh sudahlah kamu bebas saja mau ayo jalan-jalan di luar ndak pakai helm juga ndak apa-apa ndak yo janganlah tanggung jawab peduli pakai helm pilotnya. Kalau pasanganmu melakukan hal-hal yang konyol, kita peduli, janganlah, jangan begitu. Itu namanya tanggung jawab. Ya tanggung jawab bukan berarti kalau sudah hamil harus dinikahi ya Pak. Ya enggak cuma itu. Ya termasuk itu seandainya loh ya. Kalau itu sudah hukumnya wajib mughaladhah itu. Tapi enggak cuma itu. Jadi tanggung jawab itu berarti ya kamu ikut masuk dan ikut memperhatikan pertumbuhan kepribadiannya. Respect itu menghargai.
Jadi ndak maksa-maksa. Kalau dia sukanya itu ya ndak apa-apa, dihargai. Dan yang terakhir pengetahuan. Kalau pengetahuan itu ya kamu harus, biasanya orang suka itu ingin tahu apa saja yang sehubungan dengan yang disukai, yang dicintai. Itu kalau ada temanmu kok kepo terus tentang dirimu, ndak pernah komen sih, tapi tiap hari stalking, lihat Facebookmu, lihat itumu, yo kemungkinan ada rasa. Ya, cuma ndak berani ngomong aja. Nah, itu kenapa ada unsur pengetahuan masuk. Dia ingin tahu banyak hal tentang dirimu. Nah, jadi cinta itu ada pengetahuan, penghargaan, tanggung jawab, dan perhatian. Hidup yang produktif itu hidup yang dihiasi oleh cinta yang produktif. Tanda-tanda kepribadianmu sehat. Ciri pertama itu. Ciri kedua, orientasi produktif itu pikiran yang produktif. Jadi pikiran produktif itu cirinya 3. Cerdas, pertimbangan, dan objektivitas. Jadi cerdas itu ya kemampuan logikanya jalan. Pertimbangan itu wawasannya luas. Wawasan luas sehingga banyak pertimbangan. Orang yang tidak banyak pertimbangan itu kan karena wawasannya sempit. Ada masalah terus sumpek, ini gimana jalan keluarnya? Kenapa bisa begitu? Dia tidak bisa menampilkan banyak alternatif jawaban. Ini kemampuan pertimbangan namanya. Jadi, oh ini kok mau ngaji kok hujan? Oh bisa pakai jas hujan, bisa bareng teman yang punya mobil, bisa jalannya banyak. Tapi yang wawasannya sempit, hujan, oh berarti libur. Ya, jadi dia tidak banyak alternatif yang muncul di kepalanya, munculnya cuma itu. Gitu. Jadi wawasan harus luas. Kalau orang Jawa menyebutnya nalari cupet. Nalari cupet itu wawasannya sempit, pendek. Kamu sekarang menyebutnya sumbu pendek. Sumbu pendek itu kenapa kok sumbunya pendek? Karena wawasannya tidak luas, sumbunya tidak panjang. Ada masalah, terus meledaknya cepat. Kenapa sumbunya pendek? Maka wawasan harus panjang. Diputus pacar, itu kalau sumbunya pendek, wah duniaku gelap, enaknya bunuh diri saya. Karena langit runtuh itu kan ya, karena kamu wawasanmu tidak luas. Coba wawasanmu luas, diputus pacar kan alternatifnya macam-macam. Bisa cari lagi, bisa ke dukun, bisa... Loh iya kan. Loh kan banyak masih alternatifnya, masih banyak. Oke, jadi itu namanya kemampuan pertimbangan. Dan objektif. Objektif itu realistis. Jadi kenyataannya begitu, dibaca seperti itu objektif. Baik dibilang baik, jelek dibilang jelek. Jadi kalau tadi dimensi perasaannya isinya cinta, pikiranmu adalah pikiran yang sehat produktif, berarti kamu cerdas, wawasanmu luas dan objektif, maka hidupmu hidup yang sehat. Jadi cirinya itu. Terus bahagia. Bahagia itu antara kelegaan dan peningkatan kualitas diri. Kalau di Erich Fromm, bahagia itu biasanya ada situasi ideal yang tercapai. Itu bahagia. Jadi orang itu cinta, dimensi perasaan isinya cinta, dimensi intelektual pikiranmu produktif dan idealmu terpenuhi. Maka hidupmu biasanya kepribadianmu sehat. Kemudian suara hatinya cocok. Ini urusan keinginan. Ya kalau di Erich Fromm keinginan itu ada yang suara hati otoriter dan suara hati humanistis, istilahnya Fromm. Ya banyak orang ngomong, kalau kamu sumpek dengarkan suara hatimu. Tapi kalau suara hatimu adalah suara hati otoriter, itu biasanya tidak murni. Suara hati otoriter itu sebenarnya bukan suara hatimu, tapi suara dari luar yang kamu masukkan ke hatimu.
Itu namanya suara hati otoriter. Kamu sudah dukung orang duluan. Berarti apa? Dari luar kamu masukkan dukungan itu, sekarang kamu suarakan. Ini bukan suara hati, tapi yang jenisnya otoriter. Jadi suara hati yang sehat itu suara hati yang humanistis. Yang sumbernya tidak dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Itu namanya suara hati yang humanistik. Jadi suara hatinya beres, intelektualnya beres, idealnya tercapai, hidupnya penuh cinta, maka kamu sehat kepribadianmu. Oke, sekarang orientasi non-produktif. Kalau ini yang kebalikannya. Ayo dicermati, yang pertama adalah non-produktif itu adalah orang yang punya karakter reseptif. Jadi orang yang punya karakter reseptif itu orang yang percaya bahwa sumber kebahagiaannya ada di luar diri mereka. Jadi orang ini inginnya memasukkan semua yang di luar dirinya atau memiliki semua yang di luar dirinya ke dalam dirinya. Karakternya namanya karakter reseptif karena dia anggap kebahagiaan itu ada di luar dirinya. Ada yang ekstrim, ada yang moderat. Kalau yang ekstrim itu biasanya terlalu patuh atau terlalu memaksa. Ini bentuk ekstrimnya. Terlalu patuh itu berarti ikut saja yang di luar dirinya karena dia merasa bahwa kebahagiaannya ada di luar dirinya, atau memaksa. Memaksa itu yang di luar dirinya dipaksa ikut dirinya. Karena dia ingin bahagia dari luar dirinya. Itu namanya karakter penerima. Ini karakter yang tidak sehat. Kamu tidak akan ketemu kebahagiaan dengan jalan ini. Kenapa? Karena tergantung yang di luar dirimu. Kamu bahagia ketika followermu banyak. Itu juga bahaya. Follower sekarang bisa dibeli. Nanti kamu sumpek orang lain punya follower lebih banyak lagi. Kok aku kalah? Padahal yang lain cuma beli. Nah itu kan kenapa kebahagiaanmu tergantung. Nanti kamu posting merasa, postinganku ini hebat luar biasa. Loh kok tidak ada yang like sama sekali, gimana ini? Dan kamu sumpek gara-gara itu. Ya mbok biar aja, tidak dikomentari, tidak dijempol sama temen. Yang penting kamu yakin itu baik, bahagia. Kenapa kamu galau? Karena kamu gantungkan kebahagiaanmu pada yang di luar dirimu. Atau kamu paksa orang lain. Kamu paksa orang lain manut padamu. Awas kalau nggak komen. Alah kamu bilang suka padaku tapi tidak pernah jempol, tidak pernah komen. Nah, itu. Terus kamu paksa. Nggak. Jadi itu kamu gantungkan kebahagiaanmu di luar dirimu, maka kamu susah untuk bahagia. Ya ada level moderatnya. Level moderatnya itu biasanya orang yang ya sudahlah, memang kenyataannya begitu, diterima saja. Itu menunjukkan kamu sudah menyerah. Aslinya tidak bahagia sih. Orang ngalah itu kan aslinya kan tidak bahagia. Jadi ya ngalah sajalah. Nah itu kan aslinya dia ingin lebih dari itu, tapi situasinya begitu, dia terima begitu saja. Kesalahannya di mana? Dia menggantungkan kebahagiaannya di luar dirinya. Kalau dia tidak menggantungkan di luar dirinya, tidak perlu ada rasa, aku ini sedang ngalah loh. Nggak ada rasa begitu. Jadi ini karakter non-produktif. Katanya Erich Fromm, kebanyakan karakter ini biasanya periang, bersahabat. Tapi begitu ada masalah sulit, mereka jadi putus asa. Dia tidak mandiri. Karena selama ini selalu tergantung pada yang di luar dirinya. Terus yang kedua, eksploitatif.
Kalau yang eksploitatif ini agak mirip dengan reseptif tadi, tapi lebih dari itu. Kalau eksploitatif ini, dia tidak cuma nunggu orang lain memuaskan dirinya, tapi dia bisa mengejar, memaksa agar orang lain bisa memenuhi keinginannya, mengeksploitasi. Jadi kalau tadi kan reseptif itu menerima kebahagiaan dari luar, kalau yang eksploitatif ini merekayasa, mengatur agar yang di luar dirinya bisa membahagiakannya. Nah, itu tipe kedua. Ini juga non produktif. Lagi-lagi karena dia tidak mandiri, tidak bebas dengan dirinya, masih tergantung dengan yang di luar dirinya. Meskipun sifatnya eksploitatif. Tidak cuma menunggu dan menerima. Yang ketiga, kalau ini karakter penimbun, hoarding karakter type. Karakter penimbun ini orang kecenderungan biasanya antisosial. Orang ini tidak percaya sama masyarakat, tidak percaya sama dunia luar. Biasanya dia minimal berkontak dengan dunia luar. Masyarakat itu jahat, manusia itu rusak, dunia ini sudah mau kiamat, terus dia menarik diri dari dunia. Karakter ini namanya karakter penimbun. Biasanya orang, kenapa disebut penimbun? Karena biasanya orang ini kikir. Pelit-pelit, nanti bayanganmu kikir itu apa? Jadi orang ini pelit, lawannya hemat itu loh. Apa-apa dianu sendiri, dia tidak mau berbagi, juga tidak mau orang lain mendekati dirinya. Bahkan berbagi itu tidak cuma berbagi barang, tapi juga berbagi emosi dan berbagi pemikiran. Ini namanya tipe penimbun. Kecenderungannya antisosial. Menganggap dunia ini rusak, jadi saya nggak harus terlalu banyak terlibat dengan dunia. Ini juga jenis non-produktif. Jadi pribadi yang tidak sehat. Ada lagi pribadi tidak sehat adalah karakter pasar, marketing karakter types. Ini orang yang kemana-mana yang dipikir untung ruginya. Ya, ini tipe marketing. Meskipun kamu tidak jualan itu kelihatan. Jadi mau sih saya ngaji, tapi kira-kira dapat apa ya dari sana? I think untung ruginya. Jalan-jalan lu, jalan-jalan nanti capek, tapi untungnya apa kira-kira? Pokoknya apa-apa diukur dia dapat apa, untung apa. Itu namanya tipe marketing. Jadi karakternya karakter pasar. Mbok kamu jadi pacarku, lumayan loh, aku punya motor, aku punya... Nanti kamu tak antar jemput kalau kuliah. Itu apa-apa diukur secara pasar. Kamu dapat keuntungan apa? Nanti kamu mameri motor yang sebelahnya, ala itu motornya tahun 90, sama aku aja motorku 2005 misalnya. Yo, podo ae sama. Jadi karakternya karakter pasar. Marketing karakter type. Ini juga tidak sehat karena kamu akan kecewa. Tidak sangat banyak hal yang bisa diukur dari keuntungan demi keuntungan. Jadi orientasinya orientasi non produktif. Ya kayak misalnya temenmu lagi ngobrol asik-asik terus dia bilang, alah ngobrol ini buang waktu, coba aku di kamar nulis sudah dapat berapa halaman. Nah, itu kan perhitungan sebenarnya itu juga. Padahal kebersamaan kan juga penting. Kita butuh relasi tadi. Apa-apa dihitung untung ruginya. Nah, itu juga tidak enak kan bergaul sama orang kayak gini. Lagi enaknya ketawa-ketawa. Wah, ketawa itu mengeraskan hati. Kita susah loh anak. Oke. Ya mbok besok aja nasihatnya. Wong ini sedang bergurau seneng-seneng membangun eksistensi. Jadi tidak dicari untung ruginya saja.
Kalau orang mikir untung ruginya saja, ya nanti dia sumpek sendiri. Nanti banyak kebutuhan eksistensial tadi yang tidak terpenuhi. Oke, nah kalau ini yang parah. Ya, yang tadi yang saya sebut di awal non produktif itu masih mending, cuma kurang sehat saja. Kalau ini gangguan kepribadian parah. Yang pertama apa? Nekrofilia. Nekrofilia itu cinta kematian. Itu kalau kalian baca teorinya Freud, itu definisinya lebih lagi. Jadi lebih ngeri lagi. Biasanya kalau orang punya kelainan seksual ingin berhubungan dengan mayat, itu namanya nekrofilia. Cuma Erich Fromm mendefinisikannya ndak cuma itu. Jadi nekrofilia itu katanya Erich Fromm orang yang tertarik pada kematian. Tingkah lakunya apa? Merusak, destruktif, benci kemanusiaan, rasis, suka pertumpahan darah, penyiksaan, kehancuran, teror. Jadi ada gangguan jiwa semacam ini katanya Erich Fromm. Makanya kamu kemarin kan bingung, kok ada ya orang bunuh diri, ngebom sekalian sama keluarganya. Ada gangguan jiwanya katanya Erich Fromm, namanya nekrofilia. Kok ada ya orang lebih suka kerusakan. Dia tahu lo itu kebohongan, dia tahu itu lo nanti menghancurkan persatuan, tapi kok masih diterjang saja. Ada penyakit jiwanya memang. Kamu kan sering, kok ndak masuk akal sih, kok ndak rasional sih. Ya memang ndak rasional. Karena memang jiwanya sedang sakit. Ada orang yang lebih suka pertumpahan darah. Lebih suka kekerasan. Dia benci kemanusiaan. Itu penyakitnya namanya nekrofilia. Butuh psikiater. Ada yang tidak beres dengan jiwanya. Nah, itu gangguan kepribadian parah. Yang kedua, semoga kita tidak termasuk narsisme. Tapi yang berat ya, ada narsisme normal. Katanya Fromm, ya narsisme normal itu kamu ngoco terus merasa perasaan aku kok ganteng gini ya. Nah itu narsis sidik ya rapopo lah. Alhamdulillah kamu bersyukur kan gitu. Jadi kamu kemana-mana selfie, ngepas-pas ke sudut yang paling cakep mana, itu kan narsis. Kalau foto pengen paling menonjol itu narsis, biasa ndak apa-apa. Tapi ada yang berat. Narsis itu yang berat apa? Ketika tujuanmu pamer itu menghalangi kebenaran, menghalangi kenyataan. Yang tinggi kamu nilai rendah, atau yang rendah kamu nilai tinggi. Jadi miliknya orang lain sebaik apapun kamu anggap rendah secara tidak objektif, dan milikmu meskipun jelek kamu anggap tinggi. Nah, ini narsis berat. Jadi kamu ngoco misalnya, wow wajahku kok cakep ya dibandingkan artis Korea, itu jauh cakep aku. Nah, itu mulai gawat. Tadi kamu merasa cakep saja enggak apa-apa, tapi kalau sekarang merasa lebih cakep jauh daripada artis Korea, itu mulai enggak beres. Karena kamu sedang membohongi kebenaran. Jadi kamu enggak objektif sudah sekarang, gitu loh. Ya, mulai melihatnya tidak objektif lagi. Ini banyak kan sekarang orang-orang fanatik dengan kelompoknya, dengan yang sudah enggak objektif lagi. Kelompok lain yang dia tidak setuju, sebagus apapun dianggap jelek. Sementara kelompoknya sendiri, sejelek apapun dicarian pembelaan biar tetap berharga. Nah, ini narsisme, penyakit jiwa. Hati-hati kamu masuk ke sini nanti dibawa ke psikiater. Karena susah, orang yang tidak bisa membedakan level-level kualitas ini lebih baik dari ini, itu kan dalam hidupnya nanti susah. Tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Kalau sekedar mengagumi dirimu, membanggakan milikmu, tidak masalah.
Tapi tetap harus objektif. Penyakit gangguan kepribadian agak berat yang ketiga namanya, katanya Erich Fromm, symbiosis incest. Ketergantungan ekstrim pada, kalau masa kecil pada ibu, atau ketika besar pengganti ibu. Ini hati-hati sampai orang kehilangan jati dirinya. Ini namanya simbiosis incest. Kalian hati-hati jangan sampai, boleh kok kamu punya idola, boleh mengikuti tokoh yang kamu idolakan, tapi jangan sampai ketergantungan dan membuat dirimu lenyap. Kan banyak itu kan cerita-cerita sampai operasi plastik biar persis kayak idolanya, sampai macam-macam yang dilakukan. Itu ada penyakit-penyakit jiwa biasanya. Maka ini 3 hal yang agak berat, tidak sekedar non-produktif. Kalau ini sudah butuh psikiater, nekrofilia, narsisme berat, atau simbiosis incest, gangguan kepribadian berat. Nah, akhirnya ciri-ciri kepribadian yang sehat itu yang pertama, mampu mengembangkan hidupnya sebagai makhluk sosial di dalam masyarakat. Iya, kamu hidup di tengah masyarakat, tapi jangan kehilangan jati dirimu. Kamu berhubungan dengan orang lain, tapi tidak saling menafikan kebebasan. Relasi yang paling baik ya relasi cinta. Maka level 2, pribadi yang sehat itu mampu mencintai dan dicintai. Dua-duanya penting. Orang yang tidak mampu mencintai itu susah bahagia juga. Apalagi orang yang tidak dicintai. Apalagi dicintai tapi tidak mampu dicintai. Jangan salah loh, dicintai itu juga butuh kemampuan. Banyak orang yang tidak mampu dicintai. Ketika dicintai, malah bikin susah yang mencintai terus. Itu berarti tidak mampu yang dicintai. Mampu mencintai, mampu dicintai. Oke, hidup itu kan begitu. Kamu harus bisa mengatur, tapi juga bisa diatur. Kalau kamu bisanya hanya ngatur saja, tidak bisa diatur, ya kurang utuh kepribadianmu, karena tidak semua hidupmu kamu yang ngatur. Kamu harus siap juga diatur. Yang ketiga, bisa mempercayai orang dan bisa dipercaya orang. Itu ciri kepribadian yang sehat. Ada yang bisa percaya saja tapi mempercayai orang tapi dia sendiri tidak bisa dipercaya, atau sebaliknya. Itu hidup yang tidak sehat. Kemudian toleran, solidaritas tanpa syarat. Jadi tanpa syarat itu oke, aku solider denganmu, aku toleran denganmu, tapi syaratnya ini. Kalau masih ada syarat sebenarnya masih belum toleran, masih belum solider. Berarti apa? Masih belum bisa hidup bersama orang lain. Kepribadiannya masih belum sehat. Pastikan juga mampu menjaga jarak antara dirinya dengan masyarakat tanpa harus merusak masyarakat atau merusak dirinya. Kita terlibat di tengah masyarakat, tapi kita tidak tenggelam di tengah masyarakat. Itu yang pakai slogan dari Sunan Kalijogo yang ngeli ananging ora keli. Mengalir tapi kita tidak hanyut. Jadi itu ciri kepribadian yang sehat. Dan memiliki watak yang produktif tadi, yang dijelaskan di atas. Jadi kalian coba diraba diri kita sendiri, sejauh mana kita memiliki ciri-ciri kepribadian yang sehat. Nah, ini istilah dari Erich Fromm. Dia mengidealkan satu, ini kan ada pengaruhnya
Karl Marx dia ingin masyarakat yang sosialis, komunitarian, humanistik. Kalau bisa ciptakan masyarakat ini. Syukur-syukur di Indonesia bisa. Yang pertama apa? Manusia berhubungan satu sama lain dengan penuh cinta, di mana ia berakar dalam ikatan-ikatan persaudaraan dan solidaritas. Jadi keywordnya ada cinta, ada persaudaraan, ada solidaritas. 3 hal ini kalau hilang di tengah masyarakat, kamu akan merasa tidak nyaman sekali hidup di tengah masyarakat itu. Di tengah masyarakat yang kehilangan cinta, kehilangan persaudaraan, dan kehilangan solidaritas. Maka hidupkan 3 hal ini demi kenyamanan sosialmu. Masyarakat, sosialisme, komunitarian, humanistik. Yang kedua, setiap orang mencapai pengertian tentang diri dengan mengalami dirinya sebagai subjek dari kemampuan-kemampuannya, bukan dengan konformitas. Kata kuncinya pemahaman diri, pengalaman diri, dan kemampuan diri. Jadi di tengah masyarakat, pahami dirimu, jalankan hidupmu sesuai identitasmu, dan kembangkan kemampuanmu. Bukan konformitas itu berarti apa? Bukan mengalir saja, manut saja dengan situasi di tengah masyarakat. Di situ nanti lahir masyarakat sosialisme, komunitarian, humanistik. Yang ketiga, setiap orang akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi manusiawi sepenuhnya. Jadi, ini ciri yang ketiga. Setiap orang jadi manusia yang sebenarnya. Bukan lagi barang, bukan lagi binatang. Barang yang bisa diseret kemana-mana, atau binatang yang hanya berlandaskan kodratnya. Kemudian yang terakhir, setiap orang mampu bekerja produktif sesuai dengan tuntutan lingkungan sosialnya, sekaligus mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang penuh cinta. Berusahalah mewujudkan masyarakat jenis ini. Inilah yang diidealkan oleh Erich Fromm, namanya masyarakat sosialisme, komunitarian, humanistik. Oke, ini beberapa quotes dari Erich Fromm. Manusia punya 2 dasar orientasi, having and being, memiliki dan menjadi. Having seeks to acquire, possess things, even people. Orang yang orientasinya having itu selalu ingin mencapai dan memiliki segala sesuatu, bahkan memiliki orang lain. Sementara orang yang orientasinya being, fokus untuk mengalami, saling berbagi, engaging, saling terlibat, sharing with other people, saling sharing. Jadi orang itu ada 2 jenis. Nanti kalau cek teman-temanmu dan dirimu sendiri, kamu lebih ke tipe having apa ke tipe being. Kalau tipe having itu targetnya memiliki apapun. Punya ini, punya itu, mencapai ini, mencapai itu. Tapi kalau being, biasanya targetnya ingin mengalami ini, mengalami itu, menjadi ini, menjadi itu, berbagi, terlibat ini, terlibat itu, dan seterusnya. Silahkan dibaca dirimu masing-masing, kamu banyak yang mana? Having apa being? Dua-duanya ada baiknya. Meskipun arahnya sebenarnya harusnya kita di being. Kalau kita being pasti ada unsur-unsur yang having. Tapi kalau having kadang-kadang kita kehilangan being. Itu kalimat selanjutnya. Kenapa kok jangan having? If I am what I have, and if I lose what I have, who then am I? Kalau aku diukur dari apa yang aku miliki, terus seandainya yang aku miliki hilang, jadinya siapa aku?
Kalau aku ini dianggap eksis karena punya mobil, karena punya pacar, karena punya ijazah. Kalau ijazahku hilang, pacarku lari, mobilku hilang, opo aku ndak eksis lagi? Then who I am? Then who am I? Berarti apa? Ukuran dirimu mungkin bukan dari apa yang kamu miliki, tapi dari beingmu tadi. Bagaimana kamu menjadi. The task we must set for ourselves is not to feel secure, but to be able to tolerate insecurity. Tugas yang wajib kita tanamkan pada diri kita bukan untuk selalu merasa aman, nyaman, tapi untuk mampu menanggung ketidakamanan, ketidaknyamanan. Hidup ini banyak masalah, jangan menghindari masalah, dan tidak semua masalah bisa terselesaikan. Jangan putus asa, jangan galau, karena memang kita manusia. Menghadapi masalah yang paling baik, yang pertama-tama adalah bukan solusinya, tapi membuat dirimu kuat setiap kali ada masalah. Kenapa kok harus dirimu kuat dulu? Karena tidak setiap masalah ada solusinya. Jadi cara paling gampang kamu kuat. Hari ini misalnya, Pak, kok orang-orang sekarang pada caci maki antar kelompok ya Pak? Solusinya gimana? Sebelum nyari solusi, pastikan dirimu dulu bahwa kamu kuat. Kalau orang-orang sekelilingmu saling caci maki. Karena kalau tidak, kamu akan gelisah terus, bahkan mungkin putus asa. Karena memang kadang-kadang banyak masalah yang jalan keluarnya agak susah. Maka jalannya adalah buat dirimu kuat menghadapi masalah. Pak, saya kok kuliah ndak lulus-lulus ya Pak? Solusi pertama apa? Kuatkan dirimu dulu. Ya. Oke, siapkan menghadapi segala situasi. Kalau sudah kuat, ayo cari solusinya gimana biar cepat lulus. Jadi yang penting itu dulu. Jadi kamu harus make yourself tolerate insecurity, bisa mentoleransi ketidaknyamanan. Karena kalau kamu tidak jadi orang yang kuat, masalah akan selalu datang. Mungkin yang ini selesai, tapi sebentar lagi ada masalah lagi. Maka satu-satunya jalan adalah buat dirimu kuat. Oke, terakhir ini sangu untuk pergantian tahun. Man's main task is to give birth to himself. Tugas utama seseorang dan setiap orang adalah melahirkan dirinya sendiri terus-menerus. Bahkan tidak usah nunggu pergantian tahun. Kalau bisa setiap kali kamu bangun pagi, asumsikan bahwa dirimu yang baru telah lahir, yang membuang semua jelek-jeleknya yang lama. Lahirkan terus dirimu yang baru. Yom, paling tidak besok di malam pergantian tahun, rasakan bahwa kamu yang baru telah lahir. Jadi ngaji yang akan datang, kita ketemu orang-orang baru semua. Tadi kan pengumumannya takmir tadi kan gitu, selalu ada orang baru. Mungkin orangnya sama, tapi sebenarnya baru. Lahir kembali terus menerus. Man main task is to give birth to himself. Lahirkan dirimu terus menerus. Oke, materi terakhir untuk tahun ini alhamdulillah terselesaikan. Ya, bulan depan di tahun yang baru kita masuk ke materi baru. Mungkin bulan depan saya masuknya tidak full, mungkin hanya 3 kali, tidak bisa 4. Dan temanya adalah tema tanpa tokoh. Selama ini kan tokoh, kita ambil tema tanpa tokoh. Minggu pertama kita ambil Philosophy of Hope, filsafat tentang harapan. Mumpung tahun baru. Ya.
Terus minggu kedua kebalikannya. Kalau dalam dunia tasawuf, filosofi filsafat tentang ketakutan, philosophy of fear. Ya, kalau filosofi kan ada khauf dan roja. Roja itu harapan, khauf itu ketakutan. Cuma nanti banyak filosof ngomong itu, jadi kita ambil umum saja, ndak usah pakai tokohnya, meskipun nanti sebenarnya gagasan tokoh-tokoh kita bawa tentang harapan dan ketakutan. Kalau minggu ketiga masuk, kita ambil, mumpung tahun baru, kita ambil philosophy of time, filsafat tentang waktu. Jadi minggu depan temanya tanpa tokoh. Nggak tahu judulnya kok filsafat tanpa tokoh. Jadi filsafat harapan, filsafat ketakutan, dan filsafat waktu. Biar nggak bosen tokoh-tokoh terus. Ya nanti pasti ada tokoh barat dan tokoh timurnya, tapi tidak ada tokoh spesifik seperti biasanya. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.